Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 5 Maret 2025. Sari berita penting. 5. Temanggung tolak pernyataan Jenang Untung terkait penyerobotan lahan warga suku Anak Dalam di Batanghari. Berita kedua. Warga Batang Asai, Jambi tewas dihajar massa setelah kepergok mencuri. Berita ketiga, kasus penipuan modus diiming-iming batu jadi emas. Berita selengkapnya. 5. Temanggung yang berasal dari Kecamatan Muaro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, yakni Temanggung Jelitai, Temanggung Ngalembu, Temanggung Ngetam, Temanggung Menah, Temanggung Ngelambu, menolak pernyataan dari Jenang Untung terkait penggusuran makam warga suku Anak Dalam SAD. Hal ini disampaikan Temanggung Jelitai usai mendapatkan adanya pemberitaan di media sosial tentang penjerobotan lahan oleh PT Bukit Tambi yang berlokasi di Balai Adat Desa Padang Kelapo, Kecamatan Muaro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari. Kami dari 5 Temanggung, yakni Temanggung Jelitai, Temanggung Ngalembu, Temanggung Ngetam, Temanggung Menah, Temanggung Ngelambu, menolak pernyataan dari Jenang Untung tersebut, ujarnya. Senin 3 Maret 2025. Kehadiran kami untuk meluruskan pemberitaan yang kami dapat dari media adanya penyampaian Jenang Untung tidak benar, karena apa yang disampaikan diantaranya makanan benar, karena apa yang disampaikan diantaranya makam yang tergusur oleh PT Bukit Tambi dan tidak pernah melakukan, dan itu ada pihak lain yang melakukan. Penggusuran pemakaman warga suku Anak Dalam yang dilaksanakan PT Bukit Tambi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT Bukit Tambi, karena lahan tersebut yang berupa lokasi izin tambang PT Bukit Tambi belum dikelola sama sekali. Justru ada pihak lain yang menggusur lahan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tegasnya. Selanjutnya kami juga memantau semua suku Anak Dalam yang ada di Kecamatan Muaro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari jangan terpengaruh kepada rayuan Jenang Untung, karena menurut dugaan kami ada yang mengendalikan pihak-pihak tertentu. Kami berharap jangan ada yang pecah belah antar suku Anak Dalam, dan kami 5 Temanggung tidak akan terima jika dipecah belah, lanjut Temanggung Jelitai. Selain itu, kami dari warga suku Anak Dalam menyampaikan bahwa di antara perusahaan yang ada di lingkungan kami hanya PT Bukit Tambi yang membantu kami, mulai dari jalan, rumah yang dibangun hingga hari raya kami suku Anak Dalam diberikan sembako. Untuk perusahaan yang ada di Kecamatan Muaro Sebu Ulu satu-satunya kami merasa terbantu dari PT Bukit Tambi, lanjutnya. Tidak hanya itu saja, Jenang Untung pernah melakukan mediasi di kantor camat Muaro Sebu Ulu pada tanggal 22 Februari 2025, yang mana kehadiran Jenang Untung tidak ada mewakili warga suku Anak Dalam. Kami tidak setuju hasil mediasi itu karena tidak ada mewakili warga suku Anak Dalam, pungkasnya. Sementara itu, Temanggung Mainah menyampaikan pernyataan yang sama dengan Temanggung Jelitai terkait apa-apa yang disampaikan oleh Jenang Untung, yang mana ini bisa memecah belah warga suku Anak Dalam. 5 Temanggung tersebut menghimbau kepada warga masyarakat suku Anak Dalam yang berada di Balai Adat Desa Padang Kelapo untuk tidak terpengaruh dengan hasutan Jenang Untung. Ini kepentingan pihak tertentu, jangan kita mau dimanfaatkan. Sekedar mengingatkan kita semua, adanya pemukiman di Balai Adat itu karena perhatian PT Bukit Tambi. Belum lagi perbaikan jalan yang merupakan satu-satunya akses masyarakat. Secara rutin PT Bukit Tambilah yang memperhatikannya, dan banyak lagi. Sumber berita Lintas Tungkal. Berita kedua. Seorang pria bernama Rimis berumur 30 tahun tewas setelah dihakimi massa di Desa Datuk Mananduo, Batang Asai, Sarulangun pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 dini hari. Warga Dusun Sandaran itu diduga melakukan pencurian di rumah warga RT 3 desa setempat. Aksi pencurian Rimis diketahui warga yang kemudian menangkap dan menghajarnya hingga babak belur.
Dari video dan foto yang didapatkan, terlihat Rimis sudah mengalami luka lebam di bagian wajah. Rimis sempat dilarikan ke Puskesmas Pekan Gedang, namun nyawanya tak tertolong. Kini jenazah Rimis telah dibawa ke rumah duka. Terlihat para keluarga berdatangan melayat ke rumah duka. Mengetahui kejadian itu, Kasat Reskrim Polres Sarulangun Ibtu June Helers Sianipar sudah menurunkan tim opsional penyelidikan untuk penyelidikan kejadian tersebut. Masih ditindaklanjuti oleh Polsek Batangasai. Saya sudah turunkan tim opsional juga ke sana, ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun media, didapatkan di lapangan bahwa Rimis merupakan warga desa Sungai Beban yang menikah dengan dusun Sendaran Batangasai. Tak sedikit warga menyebut bahwa Rimis sudah kerap kali melakukan percobaan pencurian di rumah warga. Dialah kerap niat melakukan percobaan maling. Kali ini naas dan ketahuan warga, kata warga yang tak mau disebutkan namanya. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, kasus dugaan penipuan dengan modus iming-iming emas dengan terdakwa Robi Sumardi dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Padang dengan menghadirkan dua saksi. Diketahui dua saksi yaitu Didi dan Silvi merupakan pasangan suami istri yang jadi korban dalam kasus ini. Dalam keterangannya, saksi Didi mengatakan kalau awalnya dia kenal dengan terdakwa di lapas. Ketika itu mereka berdua sedang menjalani masa hukuman. Kemudian pada November 2024 terdakwa menelepon saya. Dia cerita kalau ada emas di kampungnya di Surian. Katanya di situ ada sumber emas wasiat dari nenek moyang. Awalnya saya tidak percaya, kata saksi. Saksi mengatakan setelah itu ketika dia mulai percaya soal emas ini, terdakwa menyuruhnya memberi wakaf di 3 masjid di Bukit Tinggi. Totalnya ada 70.000 yang saya wakafkan ke masjid. Wakaf itu katanya adalah permintaan dari syekhnya, kata saksi. Berselang beberapa hari, terdakwa mulai menghubungi saksi dan mengatakan kalau dia hendak ke Padang. Mereka kemudian ke rumah yang berada di Surian sambil terdakwa minta saksi untuk mengambil air pincuran dari 7 masjid. Akhirnya kemudian disiram ke sekeliling rumah tapi tidak muncul apa-apa, kata saksi. Kemudian saksi bercerita kalau sudah dilaksanakan ritual yang hasilnya muncul sebuah batu berbalut kain di dalam toples yang sebelumnya sudah disediakan oleh terdakwa. Batu itu kemudian dibawa ke Padang, disuruh untuk menyembelih ayam yang darahnya nanti dioles ke batu, kemudian direndam sama air rendaman 1 emas, kata saksi. Prosesi yang dijalankan saksi dengan didampingi terdakwa ini pun tidak membuahkan hasil apa-apa. Malah terdakwa mengatakan kalau kadar emas untuk air rendaman kurang tinggi. Kemudian cincin 1 emas yang dibuat untuk air rendaman dijual seharga 3,1 juta rupiah. Dan terdakwa pun mengatakan agar beli emas dengan kadar lebih tinggi di Bukit Tinggi. Saksi pun membiarkan terdakwa pergi sendirian ke Bukit Tinggi. Terdakwa kemudian tidak kembali dan meminta uang tambahan 500.000 untuk pengurusan. Kami kemudian mengirimkan uang itu, tapi ketika dia minta uang lagi, saya sadar ini penipuan. Kami pun mengatur siasat bagaimana terdakwa ini bisa kembali lagi ke Padang, katanya. Walau terdakwa sudah berhasil dibujuk saksi untuk kembali ke Padang, namun uang yang dibawa untuk beli emas sudah tidak ada lagi. Dengan alasan diberikan pada istri. Saksi kemudian ditemani anggota Binmas melaporkan terdakwa ke polisi. Totalnya saya mengalah kerugian sekitar 3,8 juta rupiah, kata saksi. Pada sidang itu, JPU Liranda memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa batu, baju kaos, dan beberapa barang lainnya yang digunakan terdakwa untuk menipu korbannya. Usai mendengarkan keterangan saksi, ketika ditanya hakim, terdakwa mengakui apa yang disampaikan saksi benar dan tidak ada yang salah. Selanjutnya, Hakim Ketua Sidang Eka Prasetya Budi Dharma menunda sidang hingga 2 pekan. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.